Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilujeng Setiaasih, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri 04 Kendal Doyong, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan mengadakan diseminasi atau menyebarkan materi tentang budaya positif di sekolah saya beserta penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 04 Kendal Doyong, yang saya hormati guru-guru SD Negeri 04 Kendal Doyong, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Perkenalkan, saya Wilujeng Setiaasih, calon guru penggerak Angkatan 10. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 04 Kendal Doyong. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu semua di sini sudah menerapkan profil pelajar Pancasila belum Bu di kelas? Ya, sudah ya Bu ya? Kelas 6 belum? Kelas 3 belum, kelas 6 dan kelas 3 belum ya. Untuk kelas 1 2 sudah nggih Bu? Nggih, untuk kelas 4 dan 5 juga sudah nggih? Nggih. Profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Saya mau minta satu guru maju ke depan. Coba Pak Ila, silakan maju Pak. Profil pelajar Pancasila itu ada 4. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, kelima bergotong royong, keenam yaitu berkebinekaan global. Ya, terima kasih Pak Ila. Tepuk tangannya mana? Ya, profil pelajar Pancasila ya. Di sini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kiranya semua Bapak Ibu sudah menerapkan dimensi ini apa belum ya di sekolah? Sudah ya Bu ya? Yang sudah kurikulum merdeka pasti sudah menerapkan. Anak-anak diajarkan untuk belajar mandiri, terus saling bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dalam pembelajaran, ya. Seperti itu ya Ibu-ibu ya. Ya, speaking biar nggak ngantuk. Coba kita nyanyi ya Bu, nggak usah pakai gaya, tepuk-tepuk tangan aja biar nggak ngantuk. Saya contohkan dulu, nanti habis itu kita nyanyi bareng-bareng ya Bu. Seperti ini lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya Bu ya? Ada tulisannya di depan, bisalah kita nyanyi bareng-bareng. Di kelas kan juga sering nyanyi ya, apalagi guru kelas 1 ya Bu Titi ya, sering sekali nyanyi dengan anak-anak. Sekarang kita coba, saya seperti menjadi guru,
dan dengan muridnya, saya sedang mengajarkan panjenengan semua menjadi murid, dengan biar merasakan menjadi murid itu seperti apa, rasanya menyanyi di kelas itu bahagianya seperti apa ya Bu. Kita nyanyi bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Senang tidak Bu? Senang ya? Kita kalau nyanyi kok bahagia ya, senang ya. Begitu pula yang dirasakan anak-anak Bu ya. Jika kita sering mengajarkan anak-anak untuk bernyanyi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mereka akan bahagia Bu di kelas, tidak jenuh ya. Jadi pembelajarannya tidak monoton, hanya menggunakan metode ceramah saja. Anak-anak diajak untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Oke, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, yaitu ada gambarnya ya Bu. Terus ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi-ilusi guru dalam mengontrol murid ya. Yang pertama kita bahas satu-satu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut panjenengan, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat tidak Ibu? Maksudnya itu jika kita menyanjung anak-anak, itu baik atau tidak buat anak-anak? Itu sanjungan itu baik atau tidak? Tidak ya Bu ya. Biasanya sanjungan itu justru menjatuhkan deh. Anak kalau terlalu dipuji, kamu pintar, kamu luar biasa, ya bagus, anak jadi semangat. Tapi nanti dia malah terlalu percaya diri, akhirnya jadi malas belajar. Jadi kan menurut saya kurang efektif gitu kalau anak terlalu sering disanjung ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu jika panjenengan menjadi guru itu anak-anak dikasih tahu kesalahannya itu nanti bisa menguatkan karakter. Setuju tidak Bu? Tidak ya? Ya karena menerapkan karakter kan tidak harus membuat murid merasa bersalah dulu Bu. Ya kan? Kita ajak anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan yang di dalamnya nanti bisa ada pendidikan karakternya, ya kan Bu? Tidak harus membuat anak merasa bersalah terlebih dahulu. Ini kan ilusi Bu, miskonsepsi, berarti kesalahan ya, berarti teori yang salah bahwa miskonsepsinya itu menganggap rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Padahal menurut saya pribadi itu tidak bisa ya Bu, membuat anak merasa bersalah itu nanti jadi anak mendapatkan karakter yang baik, itu tidak ya Bu. Setuju tidak Bu dengan pendapat saya? Setuju ya? Ya, terus selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jenengan sebagai seorang guru itu menganggap miskonsepsinya itu jenengan berhak memaksa murid. Itu setuju tidak Bu? Tidak ya, walaupun kita lebih tua, kita seorang guru, kita tidak bisa memaksakan kehendak murid. Apalagi kita, terutama kami yang sedang pendidikan guru penggerak, kita diajarkan untuk menuntun kodrat anak, menuntun ya Bu, kita tidak bisa memaksa, menuntun kodrat anak, berarti biarkan anak belajar dengan sendiri, mandiri, kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realita, kebutuhan kita semua. Teori kontrol, realitas, kebutuhan kita berbeda.
Kebutuhan kita sama, yang stimulus respon. Teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Stimulus responnya itu menganggap semua kebutuhan sama. Sama tidak Bu? Semua orang mempunyai kebutuhan yang sama tidak? Tidak nggih. Semua orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Teori kontrolnya. Terus stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, nggih. Pandangannya Bu Titin melihat pemandangan di sana bagus, terus belum tentu Bu Iin melihat pemandangan di sana bagus, nggih. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Berarti kita atau anak-anak jika melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka ada tujuan Bu, ada tujuan tertentu untuk melindungi dirinya atau untuk mempertahankan sesuatu. Misalnya si Andi terus mau dipukul sama si Danu. Itu Andi sebelum dipukul itu malah memukul si Danu dulu. Itu dia ada tujuannya Bu, dia melakukan salah tapi ada tujuannya. Jadi untuk melindungi dirinya. Terus contoh lainnya misalnya contoh lain Siska itu dipinjemi pulpen sama Nadita kok nggak boleh. Itu dia pasti ada tujuannya kenapa dia pelit nggak dipinjemi pulpen nggak boleh. Itu karena tujuannya supaya pulpennya dia itu tidak hilang. Soalnya mungkin dia punya pengalaman jika meminjami pulpen pernah selalu tidak dikembalikan. Jadi semua orang berbuat salah itu pasti ada tujuannya, ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol panjenengan, ya Bu, Pak. Jadi jenengan sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya kepala sekolah. Di situ saya bisa mengontrol orang lain, kepala sekolah. Padahal tidak bisa, ya, walaupun Pak Kepala Sekolah itu pimpinan, itu teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Lanjut, selanjutnya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu tujuannya kita menciptakan peserta didik yang disiplin, ya Bu, disiplin sehingga mereka mempunyai nilai-nilai yang baik, nilai-nilai universal, memiliki motivasi intrinsik dan nantinya ada perubahan dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ini contoh-contohnya ya Bu. Kalau nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bermoral kritis. Terus sesuai Ibu Primary Years Program PYP itu nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus
sesuai dengan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai yang diharapkan oleh guru ada pada peserta didik kita, Bu. Yang terutama itu yang tengah ya, Bu ya, yang banyak. Terus yang sedang dikembangkan sekarang adalah yang profil belajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, Bu, ya, sebagai manusia. Motivasi perilaku manusia. Ini motivasi intrinsik ya, Bu, yang dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Hukuman itu penjabarannya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Terus konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita di sini dalam pendidikan guru penggerak, Bu, kita diajarkan untuk menggunakan restitusi. Nanti kita bisa, saya jelaskan dan saya contohkan bagaimana prakteknya, bahwa kita seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman atau konsekuensi, Ibu, Bapak-bapak. Jadi kita nanti akan melakukan restitusi. Hukuman itu tidak baik, konsekuensi juga tidak baik. Contohnya hukuman itu, misalnya jika ada anak yang terlambat, itu disuruh keliling lapangan 3 kali. Ya, Bu, itu namanya hukuman, okay? Terus konsekuensi, ini sedang membedakan hukuman dan konsekuensi, okay? Konsekuensi, anak terlambat datang ke sekolah. Konsekuensinya berarti apa, Bu, Pak? Berarti kan tidak mengikuti jam pelajaran awal, G. Kalau terlambat, G, hukumannya itu tadi berupa lari keliling lapangan 3 kali, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensinya berarti tidak mengikuti pembelajaran awal. Nah, restitusi ini nanti anak-anak tidak diberikan hukuman, tidak diberikan konsekuensi, tapi nanti kita mengajarkan anak untuk menyadari kesalahannya apa. Terus tindakan selanjutnya apa, yaitu meminta maaf kepada temannya. Nanti saya jelaskan ya, Bu, restitusi itu seperti apa dan contohnya juga. 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi penghukum, kita bisa menjadi pembuat merasa bersalah, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer. Yang baik itu kita bisa menjadi manajer yang nanti kaitannya dengan segitiga restitusi, Ibu. Nanti kita kaitkan dengan penerapan segitiga restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Diberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman, Bu. Kalau kita menjadi penghukum, itu kita memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Terus jika kita menempatkan diri pada pembuat merasa bersalah,
Berarti guru tersebut bilang ke anaknya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti itu membuat anak merasa bersalah ya bu, kak. Teman, kalau kita memposisikan kita sebagai teman, itu kalimat yang kita berikan kepada anak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bu guru sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Itu kalau kita sebagai teman, itu bahasanya seperti itu. Terus kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebagai manajer, itu kita jadi kaitannya dengan nanti tiga restitusi. Manajer itu tugasnya kita memberitahu kesalahan anak itu di mana letak kesalahan anak. Terus nanti anak diajarkan bagaimana cara memperbaikinya, solusinya, atau minta maaf kepada teman atau bagaimana. Nanti saya contohkan di video segitiga restitusi ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Di kelas itu harus ada peraturan bu, Kak. Tapi kami di sini diajarkan untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas antara guru dan siswa. Kemarin saya sudah praktek Pak Bu. Bisa kita simak bersama-sama ya. Saya praktek dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Di sini saya sedang menjelaskan keyakinan kelas itu apa ya ibu-ibu ya kepada anak-anak. Saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa, contohnya seperti apa. Di sini saya akan membagikan kartu ya yang nantinya dituliskan anak-anak keyakinan kelas seperti apa sih yang mereka inginkan. Misalnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, datang ke sekolah tepat waktu, saling menyayangi dan menghormati sama teman. Contohnya seperti itu ya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak di sini menuliskan sendiri keyakinan apa yang mereka inginkan. Nanti kalian tuliskan keyakinan apa yang kalian inginkan ya. Nanti hasilnya kita tempel di sana ya. Terus nanti kita catat bersama-sama keyakinan apa yang dulu ya. Sudah selesai.
Setelah mereka mencatat keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, saya suruh maju ke depan untuk menempelkan di papan tulis apa saja keyakinan kelas yang mereka inginkan. Maju satu-satu, ya. Ya, sudah selesai. Sudah selesai, maju ke depan. Keyakinan kelasnya. Semua anak maju tanpa terkecuali, semua menuliskan keyakinan kelasnya dan menempelkan di papan tulis apa yang mereka inginkan. Setelah semuanya maju, lalu saya menuliskan keyakinan kelas yang sudah ditempelkan di depan. Semua saya catat di papan tulis, hasilnya Bapak Ibu. Setelah semua ditulis, saya bacakan semua supaya semua murid tahu kesepakatan kelas apa saja yang sudah kita dapatkan tadi, yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Tahapnya bukan cuma sampai sini Bapak Ibu. Setelah semuanya sudah terkumpul keyakinan kelasnya, tahap selanjutnya adalah menandatangani keyakinan kelas, ya. Sudah dapat itu tadi keyakinan kelasnya, sudah banyak, berarti harus disepakati oleh anak-anak. Kalau sudah ditandatangani, disepakati, artinya keyakinan kelas tersebut tidak boleh dilanggar, ya, karena sudah disepakati bersama. Ini kemarin saat anak-anak sedang tanda tangan untuk menyepakati keyakinan kelas. Tulis nama dan tanda tangan ya. Nama dan tanda tangan, ya. Sampai semua sudah tanda tangan semua. Sudah tanda tangan semua, itu artinya keyakinan kelas tersebut sudah disepakati dan bisa digunakan untuk ditempel di kelas. Silakan jika Bapak Ibu mau mencoba membuat keyakinan kelas setelah melihat praktek video saya. Selanjutnya saya juga meminta tanggapan Bapak Ibu kepada perwakilan murid setelah membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Nama saya Hafiz, saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Ya, tadi itu tanggapan perwakilan siswa bahwa mereka merasa senang karena membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan
teman dan bu guru yang disepakati dan nantinya dijadikan peraturan kelas. Saya yakin mereka tidak akan melanggar karena itu sudah disepakati bersama untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Artinya nilai-nilai tersebut nilai-nilai yang mereka yakini yang harus ditaati. Selanjutnya segitiga restitusi ini yang tadi saya jelaskan berkali-kali ya Bapak Ibu ya, yang nantinya akan saya tayangkan juga videonya bagaimana penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini dilakukan antara guru dan murid ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berikut contoh kalimat menstabilkan identitas. Contoh-contoh kalimatnya nih Bu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Mungkin dengan masih bingung, ini maksudnya gimana ya? Karena belum lihat contohnya, contoh videonya. Nanti saya berikan contoh video penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berikut contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Berikut contoh kalimat menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya? Sebelum saya putarkan video segitiga restitusi, saya mau satu guru maju ke depan ya. Bu Iva bisa maju ke depan? Ya, saya mau tolong dijelaskan kalau misal ada permasalahan di kelas panjenengan Bu, misalnya ada ditemukan 2 anak yang bertengkar atau rebutan apa atau mempermasalahkan apa, itu cara panjenengan menyelesaikan masalah itu bagaimana? Pak muridnya dipanggil kantor, habis itu dipasrahkan ke kepala sekolahnya atau bagaimana Bu? Coba jelaskan ya Bu. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Ajeng. Kalau biasanya di dalam kelas kalau ada anak yang mengalami mungkin ada selisih paham ya, itu biasanya saya panggil dua-duanya. Pertama dilerai dulu, saya panggil dua-duanya, terus saya tanyakan dari kedua belah pihak itu yang berselisih paham itu pertamanya bagaimana, kronologinya bagaimana. Lalu kalau misal masih sama-sama keras dan tidak bisa, biasanya saya pisah sendiri-sendiri dulu. Nanti kalau tidak bisa, ternyata saya tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya, biasanya saya meminta untuk kepala sekolah menyelesaikan atau siswanya diserahkan kepala sekolah. Seperti itu Bu Iva. Oke, sami-sami terima kasih penjelasannya Bu Iva. Berarti intinya ditangani guru kelas dulu. Kemudian jika tidak bisa, meminta bantuan kepada rekan guru atau kepala sekolah gitu. Itu mungkin ya, saya sebagai seorang guru sebelum mempelajari segitiga restitusi ini, saya juga melakukan hal yang sama. Jika di kelas saya ada yang berantem, saya panggil, misalnya 2 anak itu saya kasih bimbingan, arahan gitu. Terus berikutnya, hari berikutnya masih diulangi, masih berantem terus. Apalagi diulangi sampai berkali-kali, saya kadang sampai minta tolong rekan saya, Bu, Pak, minta tolong rekan saya
terutama yang laki-laki yang dianggap ditakuti oleh murid nggih Bu. Biasanya kalau laki-laki nggih, kalau saya kan perempuan, biasanya tidak terlalu ditakuti. Apalagi kalau yang kasusnya sudah berlebihan itu biasanya saya malah langsung minta tolong ke kepala sekolahnya. Itu anak-anak lebih takut. Berarti di situ saya gagal dalam menangani permasalahan yang ada pada peserta didik saya. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya diajari apa itu segitiga restitusi, dan saya sudah mempraktikannya. Bagaimana cara menangani permasalahan jika ada permasalahan di kelas antar siswa. Okay. Ini contoh penerapan segitiga restitusinya, Bu. Bisa dicermati ya bagaimana pelaksanaannya supaya nanti bisa diterapkan, bisa ditiru. Kasus, di sini ada kasus. Nadita tidak terima temannya membuang sampah di depan tempat duduknya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi, sehingga tanpa sadar Nadita menggebrak meja dan memarahi temannya. Itu jika ada murid panjenengan yang seperti itu, ada laporan, Bu, itu tadi Nadita gebrak mejanya temannya. Itu apa yang Anda lakukan, Bu, Pak? Pasti memanggil Nadita nggih? Karena ada laporan, Bu, tadi Nadita gebrak meja temannya. Itu pasti Anda sebagai seorang guru memanggil, ditanya, kenapa Nadita kamu menggebrak meja? Itu kan kita hanya sekedar tanya, kenapa menggebrak meja? Di situ Nadita menjawab, karena ini Bu. Jelasan, oh ya sudah, saya minta maaf, sudah seperti itu. Padahal di segitiga restitusi ini kita nanti diajarkan bagaimana cara menanganinya, Bu, Pak, dengan beberapa pertanyaan yang akhirnya nanti siswa diajarkan untuk bertanggung jawab, mengetahui kesalahannya apa, akhirnya dia bisa meminta maaf. Seperti ini dia contohnya, Bu. Nadita, tadi Bu Guru dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertanggungan ya? Oh begitu, wajar sih kalau kamu marah. Jika guru mengalami hal tersebut, guru juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada hari? Oh gitu, pasti kamu melakukan itu kan ada alasannya ya? Ya wajar sih kalau kamu merasa marah karena tadi mengotori kelas yang sudah disatu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat begitu buruk dari ibu, misalnya memukul Bumi. Sekarang mari kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai memberat meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya betul, saling menyayangi dan menghormati. Menurut kamu, saling menyayangi dan menghormati itu penting tidak? Penting ya. Lalu keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Ya, bersabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Tidak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nadita. Tetap semangat ya. Silakan kembalikan kelas. Jelas ya Bapak Ibu nih, dari contoh penerapan segitiga restitusi tersebut. Itu anak-anak dipanggil dulu, di situ ada komunikasi antara guru dan siswa yang tadi bersalah. Itu ditanyakan dulu penyebabnya apa tadi Nadita kok menggebrak meja sampai menggebrak meja. Akhirnya kita tahu bahwa oh Nadita itu menggebrak meja karena dia sesuatu yang salah itu mempunyai tujuan, Bu. Jangan anggap karena itu salah tidak mempunyai tujuan. Nadita menggebrak meja itu ada tujuannya karena dia marah. Kelasnya sudah disapu kok dikotori lagi. Semua anak pasti akan melakukan itu ya, Bu ya, tidak hanya Nadita gitu. Mungkin di kelas panjenengan juga sama, misalnya ada murid yang bernama Siska atau siapa ya. Kelasnya sudah disapu lah, ada temannya kamu buang sampah, pasti saya yakin pasti marah.
Nah, setelah itu ditanyakan ya, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Jadi berarti keyakinan kelas saling menyayangi, saling menghormati sesama teman. Terus berarti apa yang harus dilakukan? Lebih sabar lagi. Di situ siswa diajarkan untuk lebih bersabar. Jadi lewat segitiga restitusi itu siswa diajarkan untuk bertanggung jawab, mengetahui kesalahannya apa. Di sini juga ada tanggapannya ya Bu, tadi dari Mbak Naditanya. Saya lanjutkan, saya sama sekali diajak diskusi untuk mengendalikan amarah dan belajar lebih sabar. Saya juga bisa mengenali sesama teman dan tidak berbuat kasar. Ya, akhirnya siswa tahu setelah kita adakan segitiga restitusi tersebut. Akhirnya siswa tahu bahwa saya itu harus lebih sabar lagi menghadapi teman, tidak boleh langsung marah ya. Dari situ anak diajarkan untuk bertanggung jawab, akhirnya saling memaafkan. Selanjutnya, menutup ya. Dalam menerapkan budaya positif, seorang guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Ibu Bapak Guru semua. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di sini bersama saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan supaya bisa mengajarkan anak-anak kita ilmu pengetahuan, bisa mengantarkan mereka menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Bila banyak kesalahan atau ucapan saya yang kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini guru mau mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas, ya. Keyakinan kelas, ya, melalui kesepakatan kelas. Nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Nggak tahu keyakinan kelas itu ya. Itu kesepakatan ya yang berawal dari nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya jujur, ya, bertanggung jawab. Terus apa lagi? Terus saling apa teman-teman? Membantu bisa, saling menolong, saling menghormati, saling menyayangi. Terus ada lagi nggak yang lain selain itu? Ada lagi nggak Mas selain itu? Ya tadi kan sudah di tepat waktu itu disiplin ya. Kalau mau belajar kalian harus apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus kelas ini biar bersih berarti kita harus apa? Piket ya, menjaga kebersihan kelas ya. Terus apalagi? Ada yang tahu apalagi kira-kira kesepakatan kelas? Kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, harus semangat.
semangat ya, tidak boleh lesu ya, harus semangat dalam belajar ya. Terus apa lagi kira-kira? Bertanggung jawab dengan tugas-tugas ya. Itu sekiranya itu ya Mas ya, contoh keyakinan kelas ya. Itu keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai universal ya, yang sudah kita sepakati bersama. Kita berarti antara kamu ya, murid dengan guru ya. Nanti kita harus tanda tangan ya, kalau sudah selesai kesepakatan kelasnya dibuat, kita harus tanda tangan. Kalau kalian sudah tanda tangan, berarti artinya kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Berarti kalian harus mematuhi keyakinan kelas itu sama seperti dengan aturan kelas. Paham? Aturan itu kan harus dipatuhi ya. Aturan itu harus dipatuhi. Misalnya datang tepat waktu, disiplin ya. Kalian kok datang ke sekolah terlambat, berarti kalian tidak patuhi aturan ya. Berarti kalian melakukan kesalahan ya. Terus harus saling tolong menolong. Kalian kok ada yang jatuh tidak menolong ya, ya Mas ya. Kamu kan ada teman jatuh menolong nggak Bu? Tapi jangan dilakukan lah. Kalau ada teman yang jatuh ditolong ya. Kalau kalian ada teman yang jatuh malah menentangkan, berarti kalian tidak tertib dengan aturan, dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat, sudah kalian sepakati ya. Sekarang guru bagi ya, guru bagi. Nanti kalian tuliskan keyakinan apa kalian yang kalian inginkan ya. Nanti hasilnya kita tempel di sana ya. Terus nanti kita catat bersama-sama keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Guru bagi dulu ya. Pokoknya dikeluarkan. Tadi guru kan sudah memberi contoh keyakinan kelas itu apa aja. Ditulis satu aja ya, satu saja. Misalnya jujur, terus datang ke sekolah tepat waktu, tuh jangan jujur selalu tolong menolong, dan jujur jangan banyak tangan ya. Satu lembar tas ini untuk satu kesepakatan kelas ya. Misalnya kamu harus jujur, udah jujur aja. Terus saling tolong menolong, udah saling tolong menolong aja ya. Bertanggung jawab, terus semangat dalam belajar. Terus apalagi tadi yang udah guru sebutkan, ya ditulis Mas, ya ditulis saling tolong menolong bisa ya. Jujur, disiplin ya. Yang sudah selesai bisa masuk ke depan satu-satu. Siapa? Ya, yang sudah selesai maju ditempel ke depan keyakinan kelasnya. Cepet.
Ngenteni yang membunuh di situ. Astagfirullahaladzim. Atan. Hey. Astagfirullahaladzim. Tidak semua ya? Tidak semua ya? Nah, ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat, ya. Mari kita tuliskan di sini, ya, supaya nanti kesepakatan ini bisa dijadikan keyakinan kelas, ya. Di sini guru lihat ada hadir tepat waktu, ya. Hadir tepat waktu. Terus guru juga lihat berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus ingat ya, menjaga Syukur maju. kelas. Terus di situ ada jujur, saling menghormati, dan menyayangi. Terus belajar sungguh-sungguh. Bertanggung jawab. Bisa. Habis juga. Ya, guru bacakan lagi ya kesepakatan kelas yang sudah kita dapatkan bersama ya Mas ya. Mas diperhatikan ya Mas ya. Ada hadir tepat waktu. Di sini siapa yang suka terlambat? Baca. Baca ya. Setelah ini jangan terlambat lagi ya Mas ya. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau kamu melanggar berarti kamu bersalah ya. Terus berdoa sebelum dan sudah belajar. Kalian berdoa tidak kalau mau belajar? Pernah berdoa tidak? Menjaga kebersihan kelas. Siapa yang di sini suka membuang sampah sembarangan? Sama yang biasanya ya. Jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada Tempatnya. ya. Aku kalau mau buang sampah sembarangan berarti melanggar kesepakatan kelas. Terus jujur, di sini siapa yang suka bohong? Ada. Boleh bohong ya, kita jujur kalau berkata ya. Pada siapapun, pada teman, orang tua kita harus jujur. Terus saling menghormati dan menyayangi ya. Sama teman nggak boleh ejek-ejekan.
tangan ya. Iya sih. Ya, sini tanda tangan di sini. Nah, ayo Kak, selanjutnya Kak. Tulis nama dan tanda tangan ya. Ya Mbak Nafis apa Mbak? Nama sama tanda tangan ya. Coba. Iya Mbak. Iya Mas. Sudah belum? Yang belakang masih ada? Ya, sudah ya. Sudah ya. Oh, satu lagi ya, satu lagi. Belum ya, Mas? Sini, Mas. Sudah ya? Sudah. Ini kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya sudah kalian tanda tangan. Berarti sudah kalian sepakati kalau kalian melanggar, kalian bersalah ya. Harus kita jalankan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Sudah ini kesepakatan kelasnya nanti kita buat di kertas biar bagus, nanti kita tempel di kelas ya. Sudah selesai pembuatan keyakinan kelas untuk hari ini. Bu Guru terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David, saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru dan teman-teman. Nama saya Nafi, saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru dan teman-teman.